Ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan terus-menerus memancarkan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian kekuatan perlahan disuntikkan ke sosok di depan. Xiao Yan juga tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah orang yang paling kuat di klan Tianmuyu, jadi dia hanya duduk dengan menyilangkan kaki dan menunggu. Cahaya ikan mas berpola 9 dan batu sumber ikan bertahan sebentar, lalu redup. Sosok di depan Xiao Yan juga menjadi sangat padat, seperti makhluk hidup. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa sejak sosok itu muncul, Xiao Yan hanya melihat sosok itu untuk waktu yang singkat, dan pupil dari sosok itu persis sama dengan ikan, dan kemudian sosok itu juga menutup pupilnya, menyerap ikan mas bergaris 9 dan yuyuan. Boom boom boom. Setelah ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan kehilangan kilau dan menjadi kusam, sosok di depannya tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian aura menakutkan langsung memenuhi lorong. Siapa penyusup itu? Sebuah suara dengan paksaan besar juga bergema di lorong, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Ini benar-benar tekanan yang menakutkan. Xiao Yan juga berpikir sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya. Junior Xiao Yan, datang ke sini untuk meminjam batu formasi. Xiao Yan juga berkata perlahan. Apa yang disebut batu formasi secara alami adalah kunci pembukaan formasi naga 9 ikan. Apakah batu formasi? Kalau begitu kalahkan aku dulu. Sosok itu berkata perlahan, dan pada saat yang sama, dengan aura menakutkan. Kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8 ditampilkan sepenuhnya. Jangan menunggu orang bodoh seperti itu. Awalnya Xiao Yan masih menatap sosok di depannya dengan waspada, tetapi saat berikutnya sosok yang terpancar dari sosok itu juga sangat besar. Pembangkit tenaga Dou di bintang 8. Xiao Yan juga melihat penjaga di depannya, dan kemudian menelan ludah. Hehehe, apakah kamu takut? Tepat saat Xiao Yan mengutuk di dalam hatinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan. Tuan, jangan bermain-main denganku. Ini adalah pembangkit tenaga bintang 8. Tidakkah kamu membuatku tidak berbeda dengan mengirimku ke kematian? Pada awalnya, saya membunuh Kaisar Hantu Kembar karena dia terluka, dan dia juga mendapat bantuan dari kekuatan misterius jimat pemakan jiwa. Jika tidak, itu tidak akan semulus ini. Xiao Yan juga mengangkat tangannya tanpa daya. Jangan khawatir, ada aku, ingatlah untuk beradaptasi dengan baik. Meskipun saya tidak tahu pertempuran antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan Tianmuyu pada awalnya, tetapi memikirkan kebencian klan Tianmuyu terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Itu tidak bisa dihindari. Raja Naga Emas juga berdiri di samping, dan kemudian perlahan menatap penjaga itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Raja Naga Emas selalu bisa merasakan aura permusuhan dari sosok ini. Nama saya Yuxuan, dan saya adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu. Pemuda di depannya juga berkata perlahan. Setelah Yuxuan selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan gumpalan air, dan kemudian tetesan air terus menetes ke lorong. Tidak baik, tidak mungkin seperti ini. Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan Yuxuan sangat menakutkan, dan bahkan kekuatan sisa tubuh yang jatuh jauh dari apa yang bisa dia lawan saat ini. Klan Tianmuyu sangat cocok untuk bertarung di air atau lingkungan yang lembab. Jika Yuxuan ini membuat seluruh lorong basah, maka situasi Xiao Yan juga sangat buruk. Sepertinya aku hanya bisa mengakalinya, gumam Xiao Yan, dan kemudian memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian api putih susu muncul di sekujur tubuhnya. Saat api putih susu Xiao Yan muncul, kelembaban lembab di seluruh bagian langsung menguap, dan bahkan suhu di bagian itu naik banyak. Di sisi lain Yuxuan, saat tubuh Xiao Yan diselimuti api putih susu, matanya seperti pupil ikan menyusut, seolah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, dengan air di atas tubuhnya, dia mengepalkan satu tangan dan menyerang Xiao Yan. Kekuatan serangannya kuat, dan pada saat yang sama, Yuxuan juga bercampur dengan energi permusuhan yang sangat besar. Kamu siapa? Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan Xuanling? Mengatakan, sebaliknya, mati. Yuxuan meraung panik saat menyerang Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan merasakannya untuk pertama kalinya. Tepat ketika Xiao Yan melepaskan ki pertempuran api putih susunya, Yuxuan mengalami serangkaian perubahan. Kekuatan api, masih kekuatan api yang mengerikan.
Ini jelas cara yang sama seperti sekelompok orang yang menghancurkan klan ikan Tianmu mereka. Api yang digunakan sekelompok orang juga menakutkan. Karena itu, Yu Xuan juga sangat marah. Sialan, Xiao Yan baru saja memanggil api putih susunya Doqi untuk mengelilingi tubuhnya ketika dia menyadari bahwa Yu Xuan menyerangnya seperti dia menjadi gila. Jarak antara keduanya hanya beberapa puluh meter, dan bisa menyerang Xiao Yan dalam beberapa detik. Sial, seharusnya tidak dapat menahan serangan Yu Xuan. Bahkan jika Xiao Yan mengerahkan sejumlah besar kekuatan api aneh untuk membela diri dalam waktu singkat, segera setelah merasakan serangan Yu Xuan, dia diam-diam terguncang. Menggelengkan kepalanya, saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan juga memancarkan sinar kecemerlangan. Yu Xuan ini adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan kemudian saat berikutnya, dia juga melihat pada dua orang yang sedang bertengkar. Serangan Yu Xuan datang dalam sekejap, memukul Xiao Yan dengan keras. Saya melihat Yu Xuan menyerang dengan satu tangan ke dada Xiao Yan, dan kemudian anehnya, tidak ada jejak darah yang mengalir keluar. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling mati. Yu Xuan juga berkata dengan marah, dan kemudian pupil matanya menjadi sangat merah. Bang bang bang. Saat berikutnya, Xiao Yan yang diserang oleh Yu Xuan, langsung berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Di tempat lain, Xiao Yan terbatuk-batuk, lalu perlahan menatap Yu Xuan. Sial, Yu Xuan ini gila, dia baru saja bertemu dengan tangan yang begitu mematikan. Xiao Yan baru saja mengolah avatar menggunakan teknik avatar yang telah disimpan di ranah jiwanya. Meskipun tubuh utama tidak mengalami kerusakan apapun, Xiao Yan juga merasakan serangan yang tampaknya sederhana dari Yu Xuan barusan, bahkan, jika digantikan oleh tubuh utama Xiao Yan, maka hanya akan ada satu nasib. Luka parah. Pembangkit tenaga tingkat Dou di bintang 8 ini sangat menakutkan. Sial, Tuan. Xiao Yan juga berteriak keras. Tidak ada jalan keluar dari ini, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa Yu Xuan tiba-tiba menjadi marah. Bahkan jika Yu Xuan dalam keadaan normal memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, Xiao Yan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika Yu Xuan dalam keadaan marah ini, maka kemampuan bertahan Xiao Yan akan kecil dan menyedihkan. Yu Xuan ini adalah patriark klan Tianmuyu, dan dia benar-benar memperlakukan Xiao Yanzi seperti ini. Mungkinkah Raja Naga Emas juga tampak sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata perlahan, saat berikutnya dia juga berjalan menuju tempat Xiao Yan. Namun, kemarahan Yu Xuan juga telah berkurang banyak. Lagi pula, dia baru saja memukul orang ini dengan jelas. Mengapa dia muncul di depannya dengan sangat baik? Manusia yang dipenuhi dengan aura api ini tampaknya tidak sederhana, meskipun Yu Xuan dapat merasakan bahwa Xiao Yan hanyalah Kaisar Dou bintang 4 tingkat menengah, aura api di seluruh tubuhnya membuat Yu Xuan merasa sangat tidak nyaman. Yang lebih serius adalah Yu Xuan tampaknya merasakan fluktuasi yang menakutkan, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Yu Xuan menyerangnya, lalu melambai. Jelas, Xiao Yan saat ini juga tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menjadi lawan Yu Xuan, yang berada di level sempurna Kaisar Dou bintang 8. Wah, dari mana aura api ini berasal dari tubuhmu? Yu Xuan juga tahu bahwa dia baru saja mengabaikan citranya, dan bahwa patriark klan Tianmuyu yang bermartabat benar-benar menyerang bocah ini dengan marah, dan sekarang dia merasa sedikit menyesal ketika dia memikirkannya. Hehehe, biarkan aku yang melakukannya. Raja Naga Emas yang sedang melihat, dan sepertinya memperhatikan bahwa Yu Xuan telah berhenti menyerang, dan kemudian perlahan-lahan muncul. Aneh untuk dikatakan, baru saja Raja Naga Emas ada di lorong dengan kekuatan jiwa, dan Yu Xuan tidak mengetahuinya, kekuatan Raja Naga Emas, bahkan tubuh jiwa saat ini, sangat menakutkan. Siapa itu? Yu Xuan juga berteriak dengan marah, karena dari suara yang dalam tadi, Yu Xuan merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Getaran semacam ini hanya bisa muncul pada orang kuat yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Yu Xuan sendiri adalah patriark klan Tianmuyu, pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 8, jika dia lebih kuat dari ini. Begitu suara Raja Naga Emas muncul, cahaya keemasan memenuhi tubuhnya,
dan kemudian sepasang mata naga perlahan menatap Yusuan dengan senyum di wajahnya. Hehehe, betapa kerennya, menggertak muridku. Raja Naga Emas baru saja menurunkan suaranya, dan dia menyerang Yusuan. Raja Naga Emas yang seperti manusia baru saja muncul, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meluncurkan serangan ke Yusuan. Dia mengangkat telapak tangannya yang agak pucat dan menyerangnya dengan kejam. Saat berikutnya, telapak tangan Raja Naga Emas membengkak seketika, berubah menjadi cakar naga, sisik emas menutupi seluruh telapak tangan, dan kekuatan mengerikan di atas cakar naga juga meresap, dan kemudian ke arah Yusuan. Tuanku sedang mencoba untuk menghadapi Yusuan secara langsung. Xiao Yan juga berkata dalam hatinya. Legenda mengatakan bahwa Raja Naga Emas adalah orang terkuat yang paling dekat dengan Dewa Naga, jadi bahkan dalam keadaan tubuh jiwa saat ini, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan mudah untuk berurusan dengan Yusuan, bukan menyebutkan bahwa Raja Naga Emas adalah orang yang kuat dengan kekuatan hingga batasnya. Jika dengan kekuatan penuh, saya khawatir benua ini juga tak tertandingi. Batuk, batuk. Ekspresi Yusuan menjadi jelek ketika dia menghadapi pukulan mengerikan dari Raja Naga Emas. Karena tabrakan singkat tadi, Yusuan juga tahu bahwa dia telah menggunakan hampir semua kekuatan ki pertempurannya untuk bertahan, jadi dia masih memiliki kerugian. Setelah tabrakan singkat, semangat juang di tubuh Yusuan juga menjadi tidak teratur, alasannya karena serangan yang tampaknya acak dari Raja Naga Emas. Xiao Yan menyaksikan pertempuran, tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak lengan tuannya berubah menjadi cakar naga, aura seluruh tubuhnya juga menjadi stabil. Kemudian saat berikutnya, cakar naga Raja Naga Emas dan semangat juang Yusuan menyerang bersama dengan kejam, bahkan ruang tertutup menjadi sangat tidak stabil, yang jelas disebabkan oleh kekuatan Raja Naga Emas. Hehehe, kamu tidak berhak tahu siapa aku. Setelah pertarungan singkat melawan Yusuan, Raja Naga Emas menghentikan tangannya, dan kemudian perlahan mengucapkan sebuah kalimat. Mendengar ini, Yusuan sama sekali tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang menghormati yang kuat. Kekuatan misterius yang kuat di depannya terlalu menakutkan, dan Yusuan hanya bisa menahan ketidaksenangannya. Tapi Yusuan juga memperhatikan nada arogan dari kata-kata pembangkit tenaga misterius itu. Bukankah kamu dari keluarga kerajaan Xuanling? Yusuan juga mengerti saat ini, dan dia tampaknya salah menyalahkan bocah manusia ini dengan api putih susu di sekujur tubuhnya. Meskipun dia juga memiliki aura api di tubuhnya, dia jelas tidak setingkat dengan kelompok orang yang menghancurkan keluarga mereka sebelumnya. Senior, aku baru saja memanggil jiwamu yang tersisa untuk menantangmu, tetapi kamu mengejarku seperti orang gila dan menyerangku. Jika aku tidak memiliki cara yang menyelamatkan jiwa, aku tidak akan selamat dari serangan mengerikan tadi. Xiao Yan juga berjalan perlahan, dan kemudian menenangkan Yusuan, yang sepertinya tahu kebenaran masalah ini. Saat kamu memanggilku barusan, aku merasa ada kekuatan api yang sangat besar di dalam dirimu. Kekuatan ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan keluarga kerajaan Xuanling yang menghancurkan keluarga kami ribuan tahun yang lalu, jadi aku juga menyerangmu untuk membalas dendam. Meskipun ini hanya jejak dari sisa-sisa jiwa, itu tetap bijaksana. Karena itu, setelah pertarungan singkat dengan Raja Naga Emas, dia menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah pelakunya. Lagi pula, tidak ada cara untuk melakukannya. Orang tua misterius di depannya, hanya melihat auranya, seperti jurang maut. Tingkat serangan tirani barusan mungkin setidaknya merupakan pembangkit tenaga di puncak Dodi. Karena itu, Yusuan juga sopan padanya. Pada awalnya, Xiao Yan tidak tahu mengapa Yusuan melancarkan serangan mengerikan padanya tepat setelah dia keluar. Kamu mengatakan bahwa pelaku yang menghancurkan keluargamu ribuan tahun yang lalu juga memiliki kekuatan api. Alasan mengapa Raja Naga Emas di samping baru saja melancarkan serangan terhadap Yusuan adalah untuk mengejutkan Yusuan. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, dia tidak berbicara, tetapi saat berikutnya, mendengarkan kata-kata Yusuan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kekuatan api, mungkinkah Seng Yan? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kemudian menatap Yusuan.